Iya, Ya, Anda masih bersama kami di live event Presiden Presiden Terpilih Terpilih 2009. Tadi waktu break, Elvita ada teman-teman kita dari kampus yang bertambah datang ke sini. Kita Dari mana berikan saja? sambutan saja ya. Ada Ya. teman-teman dari UI, ya. iya Tepuk tangan luar untuk teman-teman biasa. kita dari UI. Ada dari UKI juga. Dari UKI mana? Good. Selanjutnya dari BINUS, Bina Nusantara. Iya di ujung sebelah sana, Elvita ada. Terakhir ini dari Universitas Tarumanegara. Sebelah mana ya? Tarumanegara, Jakarta. Terima kasih sudah hadir di FX. Ternyata FX ini bukan saja jadi ajang nongkrongnya para kaum muda, tapi juga kita bisa bikin diskusi seperti ini. Ternyata bisa Elvita. juga difungsikan sebagai tempat untuk ajang bertukar pikiran Benar para sekali. pemuda kita. Nah sekarang kita akan ke studio kedua ya, untuk berbagi semangat kita di sini ya teman-teman ya. Ke studio kedua ada Najwa Shihab di sana sudah hadir untuk Iya, memberikan untuk memberikan laporannya. Ya Iya. kita berikan tepuk tangan untuk Najwa Shihab. Halo Elvita Prabu. Elvita Prabu. Halo Najwa. Seru sekali rasanya di FX. Saya ini Iya, tidak bisa Najwa. gabung di sana. Saya harus di studio Kedoya dengan Mas Agung Prihatna. Iya, iya. Ramai sekali ada teman-teman mahasiswa di sana. Ya, kita akan bicara soal hasil exit poll yang dari kemarin sudah diluncurkan oleh Metro TV dan kita memang pilihkan exit poll yang sesuai, yang matching dengan teman-teman kita yang ada di FX saat ini soal bagaimana sebetulnya preferensi pemilih pemula terhadap kandidat tertentu. Kita akan lihat dan nanti kita berikan kesempatan kepada Anda, Elvita dan Prabu untuk membahasnya bersama dengan teman-teman. Kita lihat grafik pertama, sudah serak, dari siang udah siaran. Iya. Mas Agung, alasan Oke. pemuda, oh baik, kita akan lihat yang pertama dulu soal preferensi, apakah sama preferensi antara pemilih pemula dengan pemilih yang non pemula. Kita akan lihat grafik yang pertama, bisa diulang untuk grafik pertama dulu, teman-teman grafis di atas. Baik, sambil menunggu kita lihat secara umum. Secara Iya. umum, SBY dipilih karena citra. Iya, jadi rupanya para pemilih pemula ini atau para pemuda itu memiliki postur preferensi yang sama dengan mereka yang non pemula. Aha. Kalau tadinya misalnya mereka yang memilih dalam aspek rasional, Aha. pemilih pemula rupanya juga memilih Pak SBY karena pertimbangan-pertimbangan rasionalitas juga. Gitu Oke. kan. Demikian juga dengan mereka yang memilih Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu terutama mengutamakan pertimbangan yang sifatnya emosional. Jadi, Oke, jadi tidak ada rupanya, perbedaan antara pemilih kelihatannya pemula. tidak ada perbedaan. Ini Kita juga akan coba lihat ya, lagi grafik yang pertama, boleh ditunjukkan perbedaan antara preferensi pemilih pemula dan yang bukan pemula. Tapi intinya Mas Agung tidak ada bedanya. Iya, ini Jadi merupakan- sia-sia dong para capres Ya. bikin Ya, ini ada upaya indikasi untuk bahwa mendekati para pemuda ya. para pemuda atau pemilih pemula ini sebenarnya kurang memiliki independensi. Aha. Hasil-hasil survei kami selama ini juga menunjukkan bahwa para pemilih pemula itu posturnya sama. Coba kita lihat grafik seperti ini ya. Aha. Ini Ini adalah hasil pilihan para pemilih pemula. Kalau kita lihat posturnya sama proporsinya. Yang Ibu Megawati dipilih oleh 25, oleh pemilih pemula, mereka yang non pemula juga 27. Jadi beda 2 persen poin dalamnya tidak ada artinya. Demikian juga dengan Pak SBY. Para pemilih pemula memilih 57%, mereka yang non pemula juga memilih 59%. Jadi posturnya sama. Ini juga menjadi indikasi bahwa sebenarnya para pemilih pemula ini masih sangat tergantung dengan keluarganya untuk menjadikan referensi. Kalau kita bicara pemilih pemula nih siapa Ya. nih? Apakah memang yang Ya. pertama kali memilih atau ada Ya. indikasi umur tertentu? Ya. Dalam survei ini, mereka yang dikatakan sebagai pemilih pemula adalah mereka yang baru saja memilih. Baru saja kali memilih. ini memilih dan usianya kira-kira di bawah 22 tahun. Atau Di bawah 22 tahun. Ya, seumur saya lah Mas Agung ya. Iya, seperti itulah kira-kira. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya kampanye yang ditujukan kepada pemilih pemula itu kurang berarti gitu ya. Seharusnya para pemilih pemula itu Padahal melihat berbagai usaha dilakukan ya. Saya ingat waktu itu semua capres mendatangi ya. blogger-blogger. Iya. Itu ada Bung Enda Nasution, Iya. teman saya di sana Iya. juga Iya. termasuk waktu itu yang juga Betul. aktif menerima kunjungan dari Iya. berbagai capres-capres Betul. begitu. Lagi-lagi Iya. upaya untuk mendekati Iya. pemilih pemula. Tapi ternyata hasilnya tidak banyak berpengaruh Harusnya ya. begitu. Jadi para pemilih pemula harusnya memperhatikan betul program yang tertuju pada dirinya, gitu kan. Kalau misalnya program itu pas dengan dirinya, ya pilihlah calon presiden yang seperti itu. Oke. Jangan karena
faktor-faktor yang lain. Baik, kita akan lihat grafik berikutnya hasil exit poll yang lain. Kita mungkin akan lihat apa sebetulnya, kalau tadi kita sudah bahas apa Iya, sebetulnya alasan memilih Iya. capres tertentu. Iya. Kita akan lihat Iya. apakah ada pengaruh keadaan ekonomi keluarga terhadap pilihan. Iya. Nah, jadi ini bagaimana membacanya? Yang melihat ekonomi keluarga lebih baik, Iya. memilih SBY 74% ya. Sebenarnya ini kalau dibaca secara lurus sebenarnya adalah bahwa para pemilih pemula ini sebenarnya cukup rasional gitu ya, karena mereka memilih sebagian besar yang memilih Pak SBY itu mengatakan bahwa ekonomi keluarganya, ayah ibunya mungkin lebih baik ya, dan mereka yang mengatakan lebih buruk juga memilih Ibu Megawati seperti sebagaimana pemilih non pemula. Jadi ini juga menunjukkan, tetapi kalau kita baca secara kita analitik sebenarnya postur pemilih seperti ini kan sebenarnya sama saja dengan yang non pemula. Lagi-lagi sebenarnya kemungkinan ada diskusi kecil dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan para pemilih pemula ini atau para pemuda ini kemudian mengacu pilihannya kepada keluarganya. Gitu. Oke, baik. Ya. Kita akan lihat exit poll yang berikutnya yang juga mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi teman-teman di FX Iya. soal kampanye dan keterpilihan. Ya. Ini juga menarik menurut saya bahwa kalau kita lihat bagi Ibu Mega dan Pak Yusuf Kalla itu mulai mendapatkan banyak pemilih dari pemuda itu ketika pada masa kampanye. Jadi sebelum masa kampanye porsinya sedikit, tapi semakin lama semakin tinggi. Dan justru SBY berbanding terbalik ya. Sebelum juga, kampanye yang pilih betul. SBY sudah 67%. Masa kampanye malah sempat turun ya. Iya, seperti itu kira-kira. Jadi pengaruh kampanye. Termasuk pengaruh iklan-iklan, Iya, pengaruh debat saya dan pikir sebagainya. Jadi pada masa tenang, pada masa kampanye cukup besar misalnya porsi yang memilih Pak Yusuf Kalla gitu kan. Karena kampanye, karena iklan-iklan yang cukup bagus menurut saya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa jadi sedikit bahan untuk diskusi di sana, di FX bersama Elvita dan Prabu. Saya lempar kembali lagi ke Anda, Elvita dan Prabu. Selamat berdiskusi di FX. Lagi-lagi iri saya tidak bisa gabung ke sana. Lagi ke Anda, Elvita dan Prabu. Selamat berdiskusi di FX. Ya, terima Iya, kasih Najwa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Najwa. Ya, kita tepuk tangan, kita berikan tepuk tangan untuk Najwa dan Tapi juga Najwa Agung. kayaknya kita nggak setuju nih ketika dibilang katanya pemuda nggak independen. Iya. Benar nggak sih? Kita akan coba tanya Prabu, kita akan coba tanya iya. dengan teman-teman yang ada Kita di cari sini. yang paling muda yang ada di sini. Iya. Yang Apakah paling muda benar? mana? Coba yang rasa paling muda pasti banyak kayaknya. Yang Ya, rasa tapi paling harus muda. kita tekankan sekali lagi. Tadi kita telah Yang melihat baru- tabel di atas, dikatakan bahwasanya pemilih pemula itu dengan range usia antara usia 22 hingga 35 tahun atau di bawah 22 tahun dikatakan Anda ini kurang independen. Jadi dalam kata lain adalah teman-teman yang ada di sini punya kecenderungan untuk mengikuti orang tua atau mengikuti orang lain dalam memilih. Nah, loh, ini sudah Setuju banyak atau tidak? yang ngasih komentar nih. Kita akan mulai Kita dari yang coba. tidak setuju dulu mungkin ya. Iya, yang nggak setuju siapa? Oke, Fitri, coba kita tanyakan bagaimana pendapatan. Ya, saya Fitri dari UIN Jakarta. Saya termasuk pemilih pemula, baru menyontreng pemilihan presiden kemarin gitu. Saya tidak setuju sekali gitu. Jujur saja di keluarga saya sendiri saya tidak pernah disuruh atau dalam keluarga kamu harus milih ini dan ini gitu. Saya tidak pernah sama sekali. Dan itu saya independen untuk memilih gitu. Jadi Putri, pilihan Anda dengan pilihan keluarga memang berbeda dengan pilihan orang tua Anda? Saya juga tidak tahu keluarga gitu karena secara pasti itu tidak pernah membicarakan bahwa bapak saya ternyata milih ini. Kita masing-masing itu independen gitu. Kita hold dulu pendapat Putri, kita akan kembali ke Putri karena kita harus break sejenak. Tetapi yang pastinya pemirsa dan juga teman-teman di sini kita akan kembali lagi dengan diskusi tersebut. Dan Prabu mungkin kita break sebentar sejenak. Oke, kita break dulu. Yang mau ngasih pendapat nanti tahan dulu ya. Kita iklan dulu dan pemirsa tetaplah bersama kami di Metro TV live event Presiden terpilih 2009. Pemirsa, sebelum kita kembali ke FX bersama Elvita dan Prabu, kita akan lihat konferensi pers yang dilakukan oleh calon wakil presiden Budiono berikut ini. Hasil definitif dari KPU, tentunya kami menyiapkan bagaimana mentransformasikan tugas dari tim yang sebelumnya kampanye menjadi tim yang bisa mempersiapkan yang diperlukan untuk
menyongsong apa yang akan kita hadapi pada setelah Oktober ya. Jadi ini ada terutama bagi kami, saya sendiri ya, tentunya saya sangat membutuhkan persiapan untuk diri saya sendiri seandainya nanti tentunya ada keputusan yang resmi. Tetapi ini adalah semacam konsolidasi dari kami. Presiden tadi memberikan arahan pada kami ini untuk menata posisi kami ini supaya bisa menyelesaikan hal-hal yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan dengan baik selama kampanye ini. Ada berapa tentunya harus kita tuntaskan. Jadi kita selesaikan, kemudian kita melihat ke depan ini. Intinya itulah, kami tadi bicara banyak sekali mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa dengan adanya tadi telepon dari Pak JK kepada Pak SBY, ini merupakan pegangan juga bagi kita semua untuk makin menyamakan atau mempererat lagi kerjasama dari semua pihak. Demikianlah saya kira dari saya. Terima kasih. Selamat malam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh lewat nggak? Boleh lewat nggak? Oke. Iya. Apa? Ini kan udah konsolidasi dengan Presiden begitu. Bagaimana Bapak tadi Pak JK udah komunikasi dengan Bapak Presiden. Bagaimana dengan Bapak sendiri dengan Pak JK? Dengan Pak JK kami hubungannya selalu baik ya. Jadi tentunya kan tingkat Pak JK tentunya dengan Bapak Presiden ya. Nanti pada saatnya tentunya saya pribadi tentunya akan. Ini konsolidasi masih dalam artian Presiden dengan Gubernur Bank Indonesia begitu? Atau dengan cawapresnya bukan dengan pemenang begitu? Tadi apa yang dibicarakan? Konsolidasi dari tim kami. Gitu. Ya, Oke teman-teman, thank you. Bapak, That's it. Kabinet itu Pak? belum. Bapaknya akan merangkul kembali kelompok JK Pak. Kalau itu nanti ya, tadi intinya kan setelah kampanye atau dalam masa kampanye kan sering terjadi semacam komentar-komentar yang mungkin kurang berkenan dari satu sama lain. Ini kita upayakan untuk segera diselesaikan sebaik-baiknya. Pak Budiono. Iya. Dari hari ini hingga tanggal 22 apa yang akan dilakukan? Tadi saya katakan saya mau istirahat dulu. Dan kemudian saya akan mencoba untuk memikirkan hal-hal yang bisa saya sumbangkan nanti pada Presiden yang akan. Termasuk mengusulkan nama-nama menteri? Jawaban saya senyum tadi ya. Oke, Terima kasih. terima kasih Pak Budiono. Ya. Itu tadi. Siapa? Ya, pemirsa baru saja kita saksikan bersama pernyataan singkat yang diberikan oleh calon wakil Presiden Budiono. Memang malam ini pemirsa adalah pertemuan pertama Budiono dengan Capres Susilo Bambang Yudhoyono setelah mereka dinyatakan menang unggul sementara dalam perhitungan cepat atau quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei. Kita tahu kemarin memang Pak Budiono mencontreng di Yogyakarta, baru tiba siang tadi di Jakarta, dan ketika tadi malam beberapa jam yang lalu Pak SBY memberikan pernyataan pers, kita juga lihat Pak Budiono
mendampingi di sampingnya. Dan sekarang baru Pak Budiono berbicara sendiri. Tadi kita dengar Pak Budiono menjawab pertanyaan reporter Metro TV Vesy Alwi bahwa ia untuk sementara waktu akan istirahat setelah lelah sekali mungkin berkampanye. Dan kemudian kita juga dengarkan Pak Budiono belum mau menjawab ketika dikejar oleh Vesy Alwi bagaimana sesungguhnya, apakah memang sudah mulai berbicara konsolidasi nama-nama menteri. Ini juga satu hal yang menarik untuk dicermati, nama-nama menteri yang mungkin akan menarik siapa-siapa saja yang nanti akan masuk kabinet SBY Budiono. Soal hubungan dengan JK tadi juga sempat disebut, hubungannya memang baik-baik saja dan memang percakapan telepon yang tadi disiarkan oleh Metro TV, kita mendapat informasi bahwa memang telepon itu pertama Pak JK berusaha menelpon, tetapi Pak SBY sedang sibuk hingga kemudian Pak SBY menelpon Pak JK lagi pada pukul 8 tadi malam di sela-sela konvensi persnya, sebelum konvensi persnya untuk menyatakan selamat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Baik, kita akan break sesaat, setelah itu saya akan lempar lagi ke Plaza FX bersama dengan Elvita dan Prabu. Setelah pariwara berikut, tetaplah bersama kami di Metro TV.